Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Bima Bagaskara dengan NPM 2317051045. Di sini saya akan menjelaskan tentang support vektor mesin atau SVM di pertemuan ke-14. Jadi untuk definisinya sendiri, ini merupakan salah satu metode dalam supervised learning yang biasanya digunakan untuk klasifikasi seperti support vector classification dan regresi. Dalam pemodelan klasifikasi, SVM ini memiliki konsep yang lebih matang dan lebih jelas secara matematis dibandingkan teknik klasifikasi lainnya. Ini dia digunakan untuk dia digunakan mencari hyperline terbaik dengan memaksimalkan jarak antar kelas. Ini ada kelebihan kekurangannya. Kelebihannya itu ada efektivitas pada dataset berdimensi tinggi, margin pemisah kelas yang jelas, fungsi kernel beragam, hemat memori, dan generalisasi yang baik. Lalu kekurangannya sendiri itu dari skalabilitasnya. Ini tidak efisien untuk dataset yang sangat besar ketika membutuhkan pelatihan yang lebih lama dibandingkan algoritma lainnya. Lalu kelas tumpang tindih. Ini tidak berfungsi ketika terdapat banyak noise atau kelas target yang tumpang tindih. Lalu ada kebutuhan parameter. Parameter yang tepat fungsi kernel regulasi bisa menjadi tantangan dan perlu penyetelan yang cermat. Lalu ada formula matematis linear SVM. Ada hard merging linear SVM. Formulasi ini digunakan ketika data diasumsikan dapat dipisahkan secara linear dengan sempurna, yang dimana tidak ada titik data yang salah klasifikasi atau berada dalam margin. Tujuan dari hard margin ini untuk menemukan hyperline-nya. Ini dengan batasannya ini. Lalu ada soft margin. Ini mengatasi permasalahan dengan memperkenalkan variabel slack yang dibaca dengan KSII, yang memperbolehkan beberapa titik data untuk salah mengklasifikasi atau berada dalam margin. Ini minimalnya, terus dengan batasannya ini. Ini ada contoh studi kasusnya. Berdasarkan data di bawah ini tentukan hyperplane-nya. Keluar dulu ya. Nah, habis itu ini di visualisasi data. Ini contohnya. Ini karena terdapat dua fitur X dan Y, maka dari itu Y juga akan memiliki dua fitur, Y dan Y2. Dan formulasi yang akan kita gunakan adalah sebagai berikut. Nah, ini berdasarkan batasan di atas, kita akan mendapatkan beberapa persamaan berikut. Dari keempat persamaan di atas, kita dapat mencari nilai Y1, Y2, dan B. Ini juga persamaannya. Nah, seperti ini. Nah, terus ini adalah bentuk visualnya. Ya, sekian untuk penjelasannya. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.